Bab 3254. Dekan Terbang. Penyatuan seluruh alam semesta. Tidak dapat dipungkiri, Mileye cukup terkejut. Hanili di sampingnya melirik Putri Kara, ini akan memicu perlawanan. Putri Kara mengangguk, akan ada perlawanan. Tapi apa artinya? Sangat sederhana, yang tidak setuju, kita bisa menyelesaikannya dengan bertarung satu lawan satu. Hanili diam. Putri Kara tersenyum tipis, Akademi Guanxuan terlalu lembut. Dan kelembutan ini, pada saat ini, bukanlah hal yang baik. Dengan berkata demikian, dia menatap Mileye, Tuan Muda Ye, perkembangan akademi hingga saat ini tidak menyatukan seluruh alam semesta. Itu bukanlah hal baik untuk seluruh alam semesta dan akademi itu sendiri. Selain itu, jika terus berkembang seperti ini, suatu hari nanti, akademi pasti akan mempersatukan seluruh alam semesta. Jangan beri harapan palsu kepada keluarga atau kekuatan apapun, mereka harus tunduk. Semua makhluk spiritual dalam alam semesta harus patuh pada perintah alam semesta Guanxuan, pada tata tertib dan aturan alam semesta Guanxuan, itu adalah segalanya. Satu kalimat, dengan perintah pedang dunia master, seluruh alam semesta harus patuh. Setelah beberapa saat, Mileye berkata, baiklah. Dengan ucapan itu, Hanili, yang berdiri di samping, menunjukkan ekspresi yang penuh kompleks. Dia sebenarnya telah mengantisipasi hari seperti ini. Hanya saja, tidak pernah terpikir akan datang begitu cepat. Mileye tiba-tiba berkata, mensatukan pemikiran Akademi Guanxuan, berikan tugas itu pada Hanili. Dengan berkata demikian, dia menatap Hanili, ada kesulitan. Hanili menggeleng, tidak. Mileye mengangguk, bagian kedua, menaklukkan semua tuan ruang waktu, saya yang akan melakukannya. Dan menaklukkan semua kekuatan di alam semesta yang diketahui. Sambil berbicara, ia menatap Tuan Putri Kara, kamu yang akan melakukannya. Tuan Putri Kara melihat Mileye, baiklah. Namun, aku membutuhkan kekuatan militer. Mileye tiba-tiba berkata, Anyo. Anyo muncul tiba-tiba di tengah-tengah, dia memberi hormat dalam-dalam kepada Mileye, Tuan Muda Ye. Mileye melihat Tuan Putri Kara di depannya, mulai sekarang, dengarkan perintahnya. Anyo tidak ada kata-kata, memberi hormat lagi, mengerti. Mileye melanjutkan, pengawal Guanxuan. Setelah suara itu menghilang, seseorang berbaju hitam muncul tiba-tiba, seperti bayangan. Mileye berkata, mulai saat ini, pengawal Guanxuan juga akan tunduk pada perintah Tuan Putri Kara. Orang berbaju hitam memberi hormat dalam-dalam, taat perintah. Tuan Putri Kara melihat orang berbaju hitam, berapa jumlah pengawal Guanxuan? Mileye berkata, 1000. Tuan Putri Kara menggeleng, tidak cukup. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, kami perlu memperluas. Berikan uang dan berbagai sumber daya, aku akan mengurus ekspansi. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Tuan Putri Kara tiba-tiba berkata, ketika Anda berada di ruang waktu 0 derajat sebelumnya, Anda mendapatkan bukit di bawah bencana langit, saya berharap dapat menggunakan bukit itu untuk membuat sejumlah baju besi dan senjata. Mileye mengangguk, tentu bisa. Tuan Putri Kara tersenyum sedikit, dapatkah aku mendapatkan kendali paviliun Xianbao? Mileye langsung menggeleng, itu tidak mungkin, paviliun Xianbao adalah milik Queen dan karena dia menunjuk Sonia untuk mengelolanya, maka itulah yang akan terjadi. Namun, aku bisa membuat paviliun Xianbao bekerja sama denganmu. Tuan Putri Kara mengangguk, baiklah. Mileye menatap Tuan Putri Kara, apakah kamu tahu seberapa besar alam semesta tahu? Tuan Putri Kara menggeleng, aku tidak tahu. Tetapi, mulai sekarang, aku akan mewakili Akademi Guanxuan untuk berperang di alam semesta.
sampai seluruh alam semesta yang diketahui tunduk di bawah kaki Akademi Guanxuan. Mileye diam sejenak, berkata, mulai saat ini, aku menunjukmu sebagai Panglima Besar Akademi Guanxuan, hanya mendengarkan perintah dariku. Tuan Putri Kara tersenyum tipis, Tuan Muda Ye, jagalah dirimu baik-baik. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, Mileye melihat Tuan Putri Kara yang pergi dari kejauhan, tetap diam. Han Li tiba-tiba berkata, apa tujuannya? Atau dengan kata lain, apa yang dia minta dengan melakukan ini? Mileye berkata pelan, dua tujuan, yang pertama, pergi ke alam ilusi yang sejati. Yang kedua, aku juga tidak tahu. Han Li memalingkan wajahnya untuk melihat Mileye dan Mileye tersenyum tipis. Tidak peduli apa tujuan lainnya, selama dia berhasil, aku akan menyetujui setiap syaratnya. Han Li mengangguk, menyadari bahwa tokoh berpengaruh sejati Akademi Guanxuan telah muncul. Kekuatan militer. Putri Tuan Kara memegang kekuasaan militer Akademi Guanxuan, menjadikannya tokoh kedua yang paling berpengaruh di Akademi Guanxuan, setelah Mileye. Mileye tiba-tiba berkata, Han Li. Han Li menatap Mileye, dan Mileye tersenyum ringan, pengendalian pemikiran juga penting, apakah kamu memiliki masalah dengan itu? Han Li tersenyum, tidak ada masalah. Mileye mengangguk sedikit, hendak pergi, tetapi Han Li tiba-tiba bertanya, apakah kita harus menghancurkan semua keluarga dan kekuatan yang ada? Mileye berhenti. Setelah beberapa saat diam, dia berkata, biarkan generasi berikutnya yang melakukannya. Han Li, dengan tatapan yang kompleks, berkata, kamu memiliki hubungan emosional dengan banyak dari kita. Jika kamu melakukannya, kerugian dapat diminimalkan. Mileye tertawa, hanya karena ada ikatan emosional, itulah sebabnya aku tidak bisa melakukannya. Dia menatap Han Li, seperti klan Li, yang menjalani hidup mereka dengan benar, mengapa aku harus memaksa mereka hancur? Han Li terdiam, menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata Mileye. Mileye berbisik, aku akan merebut kekuasaan, tapi mengelola kekuasaan itu, biarlah untuk generasi berikutnya. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu. Di tempat itu, Han Li terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pergi. Di alam semesta Guanxuan, lembaga kebajikan. Di halaman, seorang wanita berbaring di kursi kayu, menyilangkan kedua kakinya, tangan kirinya memegang gulungan naskah kuno, sementara tangan kanannya memegang sepotong semangka, dengan senang menggigitnya. Wanita itu adalah Laura. Sekarang dikenal sebagai Raja Iblis Besar di Akademi Guanxuan. Pada saat itu, Raniagu tiba-tiba mendekati halaman itu dan melihat Laura. Raniagu mendelik padanya, perhatikan penampilanmu. Laura tersenyum, apakah Nona Li dipanggil ke alam semesta Gun? Apakah kakakku melakukan sesuatu yang besar lagi? Raniagu mengangguk sedikit, berjalan mendekati Laura dan kemudian memberikan selembar buku kecil padanya, lihat ini. Laura menaruh semangkanya, menerima bukunya, dan setelah membacanya sejenak, dia berbisik, kakakku ingin menyatukan pemikiran akademi. Raniagu mengangguk, benar. Laura tiba-tiba bangkit, Putri Tuan Kara. Raniagu menatap Laura, dan Laura berkata, di buku ini juga disebutkan bahwa Putri Tuan Kara telah diangkat menjadi jenderal besar. Raniagu mengangguk, aku tahu. Laura berkata dengan serius, ini berarti dia memiliki kendali atas kekuatan militer akademi. Raniagu tertawa, itu tidak terlalu berhubungan dengan kita. Laura menggelengkan kepalanya, siapa bilang? Raniagu menatap Laura dan Laura berkata dengan sedih, kakak perempuanku Raniagu, hatimu benar-benar besar. Aku memberitahumu,
Saat ini kamu dapat berdiri teguh di akademi ini, semua berkat kakakku, benar bukan? Raniagu mengangguk, ya. Laura melihat Raniagu, tapi jika suatu hari nanti kakakku tidak ada, bagaimana? Raniagu mengerutkan kening sedikit. Laura turun dan menggelengkan kepala, lihat saja. Di masa depan, Akademi Guanxuan pasti akan mengalami perubahan besar. Raniagu berkata dengan suara serius, apa maksudmu? Laura menjawab dengan tenang, ketika kakakku di sini, dia dapat mengendalikan segalanya. Kabinet, ke-9 aula dan 6 bagian di bawahnya akan harmonis. Tetapi jika dia tidak ada, pasti akan terjadi perselisihan dalam kabinet, ke-9 aula dan 6 bagian di bawahnya. Pada saat itu, tahukah kamu siapa yang akan memiliki pengaruh terbesar di akademi? Raniagu berkata, ruang dalam. Laura menggelengkan kepala, bukan. Orang yang mengendalikan militer memiliki pengaruh terbesar. Raniagu bertanya, Putri Kara. Laura mengangguk, kakak memberinya kendali militer, yang berarti pengadilan kegelapan, lembaga seni bela diri dan pengawal Guanxuan akan tunduk pada perintahnya dan saat dia berperang di alam semesta, dia pasti akan merekrut pasukan besar. Putri Kara juga adalah pemimpin sebenarnya dari kekaisaran besar, yang berarti dia akan melatih sekelompok orang terpercaya. Jadi, di masa depan, akan ada pasukan yang kuat, yang kekuatannya pasti sangat menakutkan karena mereka terlibat dalam perang selama bertahun-tahun. Dengan suara lebih rendah, Laura melanjutkan, ketika kakakku di sini, tentu saja pasukan ini akan patuh kepadanya. Tapi jika kakakku tidak ada lagi, siapa menurutmu pasukan ini akan patuh? Raniagu menjawab dengan pelan, dekan tidak akan pergi, bukan? Laura berkata, kakak perempuan Kuila dan Nona Qin pergi kemana? Raniagu menjawab, alam asli. Laura mengangguk, setelah mereka pergi, tidak ada kabar, apa artinya itu? Itu berarti alam asli adalah dunia yang istimewa, bahkan orang sekuat mereka pun tidak dapat berhubungan dengan sini. Secara sederhana, kakakku pasti akan pergi ke tempat itu suatu hari nanti dan pada saat itu, Akademi Guanxuan akan kehilangan pemimpin. Saat ini, selain kakakku, tidak ada yang bisa menakuti para hantu dan ular di bawah sini. Laura berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sebenarnya, kupikir aku bisa mencoba. Jika aku menjadi dekan, hehe. Raniagu penuh dengan garis hitam di wajahnya. Menjadi dekan, tidakkah itu membuat dirinya menjadi bahan ejekan? Laura melanjutkan, Raniagu, kamu perlu memikirkan dirimu sendiri. Saat kakak ada, posisimu sangat istimewa, tapi jika kakak tidak ada, posisimu tidak akan seistimewa itu lagi. Saranku adalah, mulai sekarang, bangun koneksi dan aliansi. Kamu adalah anggota ruang dalam, di bawah ruang dalam ada 6 departemen yang sangat penting karena memiliki hak suara. Oleh karena itu, kita bisa mendidik sekelompok orang berbakat dan berusaha membuat mereka masuk ke 6 departemen tersebut. Akhirnya, kita bisa mencari cara untuk menjadikan mereka bagian dari ruang dalam. Selain itu, kita juga perlu mendekati kepala lembaga 9, yang berdiri independen dari kabinet. Ini adalah celah bagi kakak, tentu saja dan juga bermanfaat bagi kita karena memudahkan kita dalam membangun aliansi. Ketika dia berkata demikian, dia bangkit dari duduknya, dan juga, kita harus memiliki kekuatan militer. Jadi, kita bisa menggunakan kegiatan amal sebagai alasan, melatih sebuah pasukan pengawal eksklusif dan memperkuat pasukan pengawal ini. Jika dekan berikutnya bersikap ramah terhadap kita, kita akan terus tunduk. Tetapi jika tidak, kita akan mengambil alih dengan memberitahu bahwa aku sudah memikirkannya untukmu. Kita bisa menyebutnya sebagai pemberontakan atau menegakkan keadilan atas nama surga. Jika kita memutuskan untuk mengambil alih dengan kekuatan militer,
yang paling penting adalah memastikan kakak tidak akan kembali. Kita hanya boleh memulai kudeta jika yakin kakak tidak akan kembali, karena itu membawa risiko yang cukup besar. Dan ada lagi. Tiba-tiba, Raniagu mendekati Laura dan menatapnya. Apa yang selalu kamu pikirkan dengan kekacauan semacam itu setiap hari? Pemberontakan. Tidak takut kakak perempuan Kuila akan membunuhmu? Setelah memikirkan sejenak, Laura melanjutkan, jika itu tidak berhasil, kita bisa menjadi penguasa yang berkuasa. Menjadi wali penguasa, menyisihkan kekuasaan dekan. Raniagu sebagai wali penguasa, menurutku itu bisa berhasil. Raniagu bersambung.